Coba jujur sama diri lo sendiri sebentar. Pernah nggak sih lo ngerasa hidup itu kayak muter di tempat? Bukan karena lo males, bukan karena lo nggak usaha, tapi justru karena lo terlalu banyak usaha, terlalu capek, sampai akhirnya lo kehabisan energi buat mikir ke depan. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, badan remuk. Besoknya ulang lagi, hari demi hari ketelan rutinitas. Dan anehnya, setiap akhir bulan, lo selalu nemuin pertanyaan yang sama. Uang gue kemana ya? Padahal lo ngerasa nggak jajan aneh-aneh, nggak hedon, nggak foya-foya, hidup standar, bahkan cenderung nahan. Tapi saldo, segitu-segitu aja. Nggak jeblak, tapi juga nggak naik. Kayak air di gelas bocor kecil. Nggak kelihatan, tapi lama-lama kosong. Rasanya kayak lari di treadmill. Capek, keringetan, ngos-ngosan. Tapi begitu berhenti, lo sadar, posisi lo nggak pindah kemana-mana. Kalau lo lagi ada di fase ini, gue mau lo dengar pelan-pelan. Ini penting. Masalah lo belum tentu ada di diri lo. Seringkali, masalahnya ada di cara sistem keuangan modern dirancang. Sistem yang bikin uang bocor dikit demi dikit tanpa lo sadari. Dan sistem ini makin kejam ketika ketemu media sosial. Karena setiap kali lo buka HP, lo disodorin potongan hidup orang lain. Yang muda kelihatan sukses, yang seumuran kelihatan lebih mapan, yang kerjanya entah apa, tapi hidupnya kayak liburan terus. Di titik ini, capek fisik berubah jadi capek mental. Lo mulai ngerasa ketinggalan, ngerasa kurang, ngerasa kok hidup gue begini amat. Padahal, yang lo lihat itu seringkali cuma highlight, bukan realita. Bisa jadi di balik mobil mewah itu ada cicilan panjang. Di balik liburan itu ada kartu kredit kepenuhan. Di balik gaya hidup itu, ada keputusan finansial bodoh yang baru kerasa dampaknya nanti. Tapi otak kita nggak peduli sama nanti. Otak kita cuma lihat sekarang. Makanya, stop nyiksa diri dengan bandingin hidup asli lo sama panggung orang lain. Karena lo lagi bandingin keringat nyata sama filter digital. Sekarang gue mau ajak lo ngelihat satu fenomena yang sering bikin bingung. Ada orang yang kelihatannya biasa aja. Nggak sibuk, nggak ngoyo, nggak pamer. Tapi uangnya tumbuh, pelan, tenang, konsisten. Kayak punya mesin sendiri, kayak punya pasukan yang kerja tanpa tidur. Dan lucunya, makin lama mereka makin kelihatan santai. Sementara yang kejar cepat justru makin stres. Tenang, ini bukan sulap, bukan pesugihan, bukan trik haram. Ini cuma satu konsep yang sering diremehkan karena kelihatannya terlalu sederhana. Padahal, justru karena sederhana, efeknya brutal kalau dikasih waktu. Bahkan konsep ini pernah dijuluki keajaiban dunia ke-8. Bukan karena mistis, tapi karena manusia cenderung gagal memahami dampaknya. Tapi sebelum lo berharap aneh-aneh, gue pasang batas dulu. Ini bukan video cara cepat kaya, bukan janji hidup berubah dalam 30 hari, bukan rekomendasi saham gorengan, kripto aneh, atau slot berkedok investasi. Kalau lo nyari jalan pintas, lo salah tempat. Karena yang kita bahas di sini justru jalan yang paling jarang dipilih orang. Jalan lambat. Get rich slow. Jalan yang sunyi. Jalan yang membosankan. Jalan yang nggak bisa dipamerin tiap bulan. Tapi jalan yang masuk akal. Dan yang menarik, jalan ini justru bisa dimulai dari uang receh. Uang kopi, uang rokok, uang jajan kecil yang biasanya hilang tanpa jejak. Nanti gue bakal kasih hitungan nyata. Bukan cerita motivasi, bukan asumsi ngawang. Cuma contoh orang biasa, gaji biasa, nyisihin 20.000 per hari. Dan kita lihat apa yang terjadi kalau kebiasaan kecil itu dikasih waktu panjang. Tapi sebelum ke sana, gue mau lo siapin logika dulu. Karena gue mau ngasih satu tes kecil. Tes ini sederhana, tapi sering bikin orang salah total. Bayangin gue berdiri di depan lo sekarang, dan gue kasih dua pilihan. Pilihan pertama, 100 juta rupiah, cash. Hari ini juga, bisa langsung lo ambil. Pilihan kedua, 1 koin 100 perak. Tapi nilainya, gue gandain setiap hari selama 31 hari. Nggak ada trik, nggak ada potongan, nggak ada syarat aneh. Jujur aja, mana yang langsung bikin lo ngerasa aman? Mayoritas orang bahkan nggak mikir. 100 juta kelihatan dewasa, kelihatan rasional, kelihatan ini keputusan benar. Dan justru, di situ jebakan pertama bekerja. Otak manusia berpikir lurus. 1 jadi 2, 2 jadi 3. Kita nggak terbiasa mikir eksponensial. Makanya kita gampang tergoda hasil cepat. Makanya judi selalu laku.
Makanya janji instan selalu punya pasar. Sekarang kita buka hitungannya pelan-pelan. Hari ke-5, receh. Hari ke-10, baru sekitar 50.000. Banyak orang udah ngerasa ngapain gue pilih ini. Hari ke-20, sekitar 50 jutaan. Masih kalah, masih kelihatan menyedihkan. Dan di titik ini, hampir semua orang berhenti. Karena otak kita nyerah di fase datar. Padahal, lonjakan besarnya belum mulai. Hari ke-31, nilainya bukan ratusan juta, tapi ratusan miliar rupiah. Bukan karena sulap, tapi karena eksponensial. Kalau digambar di grafik, hasilnya kayak tongkat hoki. Panjang datar di awal, lalu tiba-tiba naik tajam. Dan bagian datar inilah yang paling berbahaya. Zona bosan. Zona kok nggak kerasa apa-apa. Disinilah orang pindah jalur. Ke spekulasi, ke janji cepat, ke hal-hal yang kelihatan seru. Padahal, mereka baru aja ninggalin pintu tepat sebelum kebuka lebar. Koin 100 perak itu simbol uang receh, yang sering kita anggap nggak berarti. Padahal, dalam sistem yang benar, receh itu bukan sampah, tapi benih. Masalahnya bukan karena kecil, masalahnya karena nggak dikasih waktu. Keajaiban tadi bukan ada di nominalnya, tapi di durasinya. Potong waktunya setengah, hasilnya langsung nggak menarik. Dan ini pelajaran besar soal keuangan. Waktu jauh lebih penting daripada feeling masuk kapan. Banyak orang sibuk nunggu momen perfect. Padahal, waktu di dalam sistem adalah senjata utama. Kekayaan itu nggak tumbuh lurus. Dia melengkung. Pelan di depan, brutal di belakang. Dan disinilah orang salah fokus. Mereka ngeluh gaji kecil atau tergoda ngejar imbal hasil gila. Tapi dalam rumus keuangan, waktu itu pangkat, pengali terbesar. Soal imbal hasil, pakai kepala dingin. Yang aman, pelan. Yang masuk akal naik turun. Yang terlalu indah, biasanya jebakan. Begitu lo dengar janji 1% per hari, berhenti. Itu bukan peluang, itu undangan bencana. Waktu itu sekutu terbesar orang biasa. Kalau lo mulai lebih awal, walau kecil, lo bisa nyalip yang mulai besar tapi telat. Dan ada satu aturan yang sering dilanggar. Hasil, jangan diambil. Compounding mati kalau hasilnya ditarik buat gaya hidup. Itu kayak motong mesin sebelum matang. Sekarang kita bikin ini konkret. 25.000 per hari. Uang kopi, uang rokok. Kelihatannya sepele, tapi dikasih waktu puluhan tahun, angkanya beda kelas. Masalahnya, orang selalu bilang masih lama. Dan disitulah kesalahan termahal terjadi. Menunda bukan netral. Menunda itu kehilangan waktu yang nggak bisa dibeli ulang. Dua orang, titik awal sama. Satu mulai sekarang, satu nunggu nanti. Dan hasil akhirnya sering bikin orang nggak terima. Ini bukan soal pintar, ini soal disiplin dan sabar. Inflasi terus jalan, hutang berbunga kerja tanpa lelah. Mentalitas judi selalu nyamar jadi investasi. Compounding membosankan, dan justru itu tandanya lo di jalur yang benar. Langkah pertama selalu sama, arus kas harus beres. Langkah kedua, pilih kendaraan yang masuk akal, transparan, biaya rendah. Langkah ketiga, automatisasi, jangan ngandeli niat. Dan terakhir, tutup aplikasinya. Cek setahun sekali, jalani hidup. Uang yang kerja dengan diam sering jauh lebih efektif daripada uang yang terus diawasin dengan cemas. Fase paling berat selalu awal, hasil nggak kelihatan, godaan nyerah besar. Kalau lo lagi di fase itu, justru berarti lo lagi di titik paling penting. Karena kekayaan itu bukan soal pamer, tapi soal kebebasan. Bisa milih hidup tanpa dicekik uang. Dan buat banyak orang, ini bukan cuma soal diri sendiri, tapi soal mutusin rantai kesulitan biar nggak diwarisin. Kalau lo sampai sini, tulis satu kalimat. Gue mulai hari ini. Bukan buat orang lain, buat diri lo sendiri. Kekayaan itu bukan sprint, ini maraton. Pelan, waras, konsisten. Dan kalau lo sabar, hasilnya datang tanpa perlu teriak. Sampai ketemu di langkah kaya, tempat uang kerja tenang dan hidup terasa lebih ringan.